Menurut kakak, seks before marriage itu penting nggak? Nah, menurut gua penting sih menurut gua. Kenapa? Dengan kesibukan sekarang ini kan, kehidupan maksudnya lifestyle di Jakarta sekarang, dan pekerjaan gua juga DJ, jadi kayak ya itu masih. Ibaratnya kalau beli mobil nih, kita harus test drive kan. Takutnya kalau misalkan kita udah dapat nih dan ternyata nggak sesuai ekspektasi, ntar malah zonk sih kalau udah pas nikah. Seks sebelum nikah tuh penting gak sih menurut lo? Menurut gue sih nggak terlalu penting banget ya. Jadi kita kalau pacaran ya tergantung dari pasangannya masing-masing aja. Kalau dia mau ya ayo, ya kalau dia nggak mau ya udah gitu, harus dijaga aja. Jadi kita nggak perlu maksa sih. Kalau dia nggak mau ngejaga ya kita juga harus ngejaga. Seks sebelum nikah itu penting nggak sih, Kak? Balik lagi ke diri masing-masing, tapi kalau gue sih lebih penting kayak karena ada edukasinya. Sebelum melakukan seks pasti kan baca-baca dulu. Ketika dia udah baca, oh kayaknya nggak perlu nih, nggak usah. Ketika dia baca, gue emang suka nih, ya udah apa. Dan juga balik lagi ke diri masing-masing, kalau emang tuh nggak boleh dari religion masing-masing ya udah nggak apa. Tapi kalau juga sih penting sih untuk lo belajar dan benar-benar tahulah resikonya dan komitmen dengan pasangan lo itu. Seks sebelum nikah itu penting nggak sih, Kak, menurut kakak? Menurut ke pribadi gue sendiri ya, balik lagi penting aja. Di saat lo lagi stres, seksual nikah itu ya udah hal yang maklum aja sih menurut gue. Gak apa-apa sih, balik lagi ke pribadi masing-masing aja. Test drive sebelum married itu penting apa enggak sih? Penting. Karena gue enggak. Karena gue juga nggak mau beli mobil kalau gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Kira-kira test drive sebelum married itu penting gak sih? Penting menurut gue, karena tiduran. Karena harus lo cobain. Menurut gue ya, lo bakalan nggak ada perselingkuhan atau apapun itu karena enak terus. Jadi harus dicoba dulu. Selamat mencoba. Bre, kira-kira test drive sebelum married itu penting gak sih? Ngapain ngetes mobil sebelum married anjing? Penting buat gue karena test drive sebelum marriage itu penting buat gue karena I'm gonna spend my life with this person till the day that I die or he die, hopefully. Jadi kayak kalau misalkan nggak cocok ritmenya kan sangat penting. Muka gue gini sangat penting karena gue juga alumni MBA, jadi sangat penting menurut gue. Jadi kalian jangan mau nikah pas perawan. Ya kan? Oke Kak, kira-kira test drive sebelum married itu penting apa enggak? Ini cerita penting banget kalau dengerin baik-baik. Jadi ada pasien dan saya pasangan ya yang sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun menurut mereka, dan sering hubungan suami istri, mau menikah. Hubungan suami istri sudah 2 tahun tapi belum menikah. Nah sekarang ini mau menikah nih. Si perempuan ini mengeluh katanya dalam hubungan terakhir keluar bintil-bintil di vaginanya sampai anus kutil kelamin. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan didapatkan kondiloma akuniata, infeksi menular seksual yang disebabkan karena virus HPV, Human Papilloma Virus ya. Tipenya yang Lewis ya, yang 6 dan 8 ya. Tentunya yang namanya kondiloma akuniata ini tidak hanya bisa menyerang di bagian vagina, anus, bisa juga di mulut. Jadi ternyata setelah kita gali lebih dalam, saya tanya, pernah nggak hubungan seks dengan pacarnya ini lewat anus? Ternyata katanya baru 2 kali dok, setelahnya nggak pernah lagi. Bukan masalah sekali atau 2 kali ya, yang namanya hubungan seks yang kondo ini ya, tentunya pada orang yang bukan pasangan kita yang resmi, suami istri ya, tentunya tidak tahu bagaimana latar belakang orang itu sebelumnya. Kedua, hubungannya nggak hanya lewat vagina aja, tapi juga lewat anus. Anus itu tempat pembuangan, tempat yang kotor, tempat yang lembab, tempatnya penyakit. Kok dimasukin penis, jelaslah akan menimbulkan masalah ya, menimbulkan salah satunya adalah virus HPV itu yang hinggap ke anusnya itu, yang disebabkan tentunya karena penis yang masuk ke dalam anus tersebut. Makanya hati-hati dalam hubungan seks ya. Hubungan anal seks tidak dianjurkan karena lebih memungkinkan untuk kena virus HPV salah satunya ya. Yang namanya kondiloma itu tidak terjadi begitu saja. Tentunya sudah berlalu dalam waktu lama sebelumnya, dan tentunya
melakukan penggalian dari wawancara kita kepada pasien ini mengatakan bahwa laki-laki ini punya masa lalu yang cukup kelam, tapi sekarang sudah bertaubat. Bagus banget, luar biasa, saya bilang hebat. Gak ada orang yang bisa melihat seseorang dari masa lalunya. Kita harus melihat orang dari masa depannya, karena setiap orang bisa berubah jadi lebih baik. Dan mungkin orang-orang yang punya sesuatu yang tidak baik di masa lalu akan menjadi orang yang terbaik di masa depan, bahkan lebih daripada kita yang sudah baik-baik. Tapi yang jadi masalah ketika mau menikah, hati-hati. Pemeriksaan yang dilakukan suami istri untuk melihat ada nggak sih penyakit-penyakit yang melatar belakangi kondisi pasangan kita yang mungkin akan menjadi dampak pada masa depan kita, seperti pemeriksaan HIV, sifilis, HBsAg, sangat amat penting. Nah, untuk pasien saya ini, saya langsung sarankan perempuan ini bersama calon suaminya untuk melakukan pemeriksaan tadi sifilis, HIV, dan HBsAg, dan tentunya kondilomanya nanti akan kita lakukan terapi setelah pemeriksaan tersebut. Kalau hasil pemeriksaannya semua negatif, kita fokuskan untuk pemeriksaan terapi kondiloma, bisa dengan cairan TCA yang betul-betul supaya keluar semua si kondilomanya, bisa juga dengan terapi laser ya. Tapi kalau ada penyerta misalkan sifilis, infeksi menular seksual yang lain, ya tentu kita obati dulu baik pasangan laki-lakinya maupun pasangan perempuannya dengan biasanya diberikan injeksi antibiotik ya. Jadi hati-hati bagi yang mau menikah ya. Tentu kita melihat seseorang bukan dari masa lalunya, tapi kita tentu mau perbaikan semuanya untuk masa depan. Tapi masa lalu akan mencerminkan masa depan seseorang. Kenapa? Karena mungkin dari masa lalu yang tidak baik terkait reproduksi ini akan memberikan dampak buruk untuk keluarga di masa depan. Hati-hati, makanya sebelum melakukan apapun, baik laki-laki maupun perempuan, harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Karena apa yang kamu lakukan hari ini itu akan menentukan bagaimana kualitas keluarga dan pasangan generasi yang akan datang. Dan tentunya kalau penyakit itu tidak segera diobati akan berdampak tidak cuma untuk pasangan kita, tapi mungkin juga untuk anak-anak yang dikandung dari rahim pasangan kita. Hati-hati, Dokter Amira, love you all. Dan lupa pemeriksaan HIV, sifilis, HBsAg bagi yang mau menikah ya.